warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan semangat kita supaya kita bisa lebih bersemangat menerima materi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu. Kita akan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wahlul 'uqdatam min lisani yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih kita diberikan kemudahan untuk bertatap muka secara maya seperti hari ini ya, karena hari ini pemerintah belum, dan saya berharap kalian tetap bersemangat di penghujung kita bersekolah ya, di penghujung bulan ini, karena kita sudah semakin dekat dengan ujian sekolah, yang artinya bahwa kalian sebentar lagi akan meninggalkan bangku SMA ya. Pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin kalian akan merindukan nantinya akan menjadi kenangan yang indah buat kita semua ketika kita berada di fase berikutnya ya, fase jenjang jenjang sekolah berikutnya, baik itu mungkin di perkuliahan atau mungkin yang tidak mau lanjut kuliah ya, mungkin di jenjang kehidupan yang selanjutnya, entah mungkin mau lanjut di sekolah profesi langsung ya, misalnya yang mau lanjut mendaftar TNI atau mungkin mendaftar polisi, atau mungkin yang tidak punya rencana kuliah, tapi ibu berharap kita bisa tetap menuntut ilmu ya sampai kapanpun, entah itu formal entah itu non formal, karena menuntut ilmu bukan hanya di sekolah saja ya. Menuntut ilmu itu tidak hanya formal di sekolah, tapi kita bisa menuntut ilmu secara non formal. Apalagi hari ini kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, bebas kita bisa memilih ilmu syar'i. Ini yang lebih penting dari semua ilmu-ilmu yang ada, jauh lebih penting ketika kita menuntut ilmu syar'i. Dan semoga anak-anakku tetap bisa memahami supaya bisa tetap menuntut ilmu syar'i, supaya bisa memahami dan tentunya bisa mengamalkan sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat. Itu yang terpenting. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang saya mau lihat sebagai bentuk mengecek bagaimana kesiapan kita hari ini, bagaimana kondisi kita hari ini, ya, bagaimana kondisi belajar kita hari ini, bagaimana kondisi fisik kita hari ini. Silahkan tuliskan di kolom chat, ya, tuliskan apa yang kalian rasakan. Misalnya saya merasa senang, saya merasa bahagia, saya merasa sehat. Pokoknya tuliskan apa yang kalian mau tuliskan, ya, tentang kondisi kita pagi ini. Silahkan ditulis di kolom chat. Saya merasa bahagia, saya merasa sedikit lelah, saya merasa, pokoknya tuliskan apa yang kalian rasakan, baik dari fisik ataupun dari kondisi psikisnya. Boleh ya, silahkan dituliskan anakku sekalian. Saya merasa sehat dan bersyukur, Diva. Wow, cepat sekali. Akmal, alhamdulillah hari ini saya merasa mau tidur lagi. Wow, silahkan cuci muka dulu Akmal. Cuci muka biar segar dan kemudian masuk ke ruang virtual lagi. Mana nih? Arsyad, alhamdulillah merasa senang bersyukur. Rizka, saya merasa senang. Syamsiah, saya merasa sangat baik. Indra, alhamdulillah saya merasa bahagia dan bersyukur. Ahmad Bintang, alhamdulillah secara fisik saya cukup sehat, sedangkan secara psikis saya cukup bahagia. Wow, luar biasa. Wahyuni, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya merasa sehat dan tercukupi. Alhamdulillah. Andi Widya, alhamdulillah saya merasa bahagia. Asnida, alhamdulillah saya merasa sehat dan bersyukur. Wahyuni, alhamdulillah saya merasa bahagia dan bersyukur. Ihsan, hari ini saya merasa sangat bersyukur karena masih sempat bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Rosma, alhamdulillah saya merasa senang. Evi, alhamdulillah hari ini saya merasa bahagia dan fisik saya merasa alhamdulillah sehat. Alifia, alhamdulillah merasa baik dan selalu bersyukur. Nur Rahma, alhamdulillah saya bersyukur dan sehat. Nur Syakira, alhamdulillah saya merasa sehat dan bahagia. Andi Nurul Wakia, alhamdulillah pada hari ini saya merasa sehat.
Wow, luar biasa respon dari anak-anakku sekalian. Masih banyak nih yang belum, silahkan tuliskan ya responnya. Ya, jangan-jangan tidur ya. Ya. Jadi Aldi Wijaya saya merasa tenang dan damai. Eka, alhamdulillah saya merasa baik dan sehat. Nur Aisyah, saya merasa bersyukur. Semua apa yang kita korbankan, kita mengeluarkan data itu adalah kita untuk belajar. Ya, kita untuk mendapatkan sebuah ilmu dan niatkan secara tulus dan ikhlas ketika kita hendak belajar, bahwa saya belajar supaya saya bisa memanfaatkan ya ilmu saya, dan ilmu ini bisa bermanfaat insyaallah. Nah, masih ada yang merasa kurang sehat hari ini? Kalau masih ada yang merasa galau, masih belum fokus, masih pusing, coba kita terapkan satu teknik ya. Halo, bisa didengarkan? Jangan dulu bicara ya. Ihsan, tolong di mute dulu suara mikrofonnya. Hari ini saya akan mempraktekkan contoh teknik stop ya, seperti yang di video tadi. Ini adalah untuk melatih ya mindfulness kita ya, salah satu teknik untuk kita memudahkan kita mengkonsentrasikan diri kita dan mengenali perasaan diri kita. Oke, saya akan putar videonya. Kalaupun tidak bisa didengarkan audionya, insya Allah Ibu akan menjelaskan. Kita coba ya teknik stop ini. Ini bisa dipraktekkan kapan saja. Oke. Nanti pikirannya fokus. Tadi kan selesai ya. Kita lanjutkan. Kita lebih baik. Lebih baik, Bang. Iya. Semoga sudah bisa fokus ya. Semoga yang mengantuk-mengantuk tadi sudah tidak mengantuk lagi. Ya, dan insya Allah kita siap melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ada kembali pada penutup. Ya, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah sedikit lebih rileks. Benar, lebih rileks ya, mau mendengarkan dulu responnya. Sudah merasa lebih bisa fokus, sudah merasa lebih nyaman, lebih rileks kah kita pada pagi hari ini? Iya. Saja. Silakan perwakilan kelompok presentasi. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Belum ya? Iya, sudah kelihatan ya. Implementasi. Adapun contoh-contoh bioteknologi konvensional seperti pada bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti maupun keju. Pada bidang pertanian yaitu pemulihan untuk menghasilkan varietas-varietas baru dan itu tadi presentasi dari kelompoknya Ristam. Siapa tadi? Maaf. Dan saya yakin ya kalian sudah memahami apa yang sudah kita kerjakan. Ya, luar biasa bahwa ternyata kita sudah memahami cabang-cabang ilmu yang terkait dengan bioteknologi. Ya, ada bidang terapan, ada ilmu murni. Ya, ilmu murni adalah ilmu yang benar-benar mempelajari suatu ilmu terkait dengan terkait dengan bioteknologi modern dengan bioteknologi sederhana. Ya, tadi di presentasi kita kalian sudah menjelaskan tentang sudah tahulah yang mana bioteknologi sederhana, yang mana bioteknologi proses kayaknya. Nah, iya, ini bioteknologi konvensional. Ya, ini kita lihat ya perbedaannya bioteknologi konvensional dan dengan bioteknologi modern.
Ya, ini kita akan ujian insya Allah tanggal 1 April dan kita akan melakukan praktikum dengan sederhana, dengan teknologi sederhana, karena ini adalah bioteknologi sederhana atau bioteknologi konvensional, dengan menghasilkan produk bioteknologi berupa makanan ataupun minuman. Ya, Ibu tidak akan menentukan apa yang akan kita buat, tapi silahkan memilih. Silahkan memilih salah satu produk saja. Dengan kakak kelas kalian sebelumnya, ada yang membuat tempe, ada yang membuat tape, ada yang membuat yogurt. Itu 3 macam. Ya, 3 macam mereka buat. Nah, kali ini ya silahkan kalian bebas. Ya, untuk tutorial, insya Allah Ibu akan kirim link ya untuk mudah kalian melihat. Ya, yogurt itu bisa mudah dengan hanya membuat dari susu yogurt, dan itu kita bisa campur dengan susu murni biasa dan kita bisa menghasilkan susu fermentasi. Ya, atau membuat keju juga boleh. Yang membuat tape silahkan, ya silahkan dibuat, ataupun produk roti. Yang produk roti itu karena kan menggunakan mikroorganisme kan. Baik itu yang instan, itu kan ada mikroorganisme di situ, misalnya membuat vermipan, itu kan mikroorganisme di situ. Ada jenis kapang ya, ragi, yang menggunakan ragi. Begitupun dengan tempe, menggunakan juga ragi tempe, Rhizopus oligosporus. Kalau tape menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kalau nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Yang nggak sulit mungkin nata de coco. Ya, nggak sulit mungkin nata de coco. Kenapa? Karena bakterinya harus benar-benar, starternya harus benar-benar bagus. Waktu itu tahun lalu saya pernah beli starter dan hasilnya kurang bagus, tidak terbentuk natanya, karena mungkin starternya yang waktu itu dikirim dari Makassar yang tidak memungkinkan sehingga natanya tidak jadi. Ya, tempe mudah kok, kalian tinggal beli tempe yang memang sudah di tempat menjual tempe ya bisa. Kemudian beli raginya, kemudian kalian buat sendiri, olah sendiri di rumah. Ya. Tahu, nasi goreng, ayam goreng. Ini bukan produk makanan biasa ya, tapi ini adalah kita mau mengaplikasikan ya bioteknologi tersebut, ya mempraktekkan bagaimana pemanfaatan mikroorganisme dalam menghasilkan produk makanan. Bisa juga ya, boleh nanti dikirim lewat WA saja, ditulis di kertas, ya ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian kirimkan ke Ibu, ya. Ini silakan dicatat apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran, apa yang sudah dan belum kalian pahami pada materi kali ini, hal apa yang kalian rasa masih kurang dan ingin kalian perbaiki, dan apa yang kalian rencanakan pada pertemuan selanjutnya. Ini silakan tulis di bukunya, ya di buku jurnal kalian, silakan ditulis. Capek BDR? Ya Allah. Mama Arsyad, Winasti, Syahrudi, Rahimawati, Salmia. Oh, iya. Terima kasih sudah memberikan responnya, baik di kolom chat ataupun di memperlihatkan ya. Ya. Oh, Eka. Ini ada Eka ini. Baru muncul. Andi Nurul Wahdania. Juga ada, sebelum lihat. Eka, wow, luar biasa ya. Muka bahagia. Insya Allah, jangan lupa tadi tugasnya untuk kita praktikum membuat produk bioteknologi sederhana. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Yang tadi untuk refleksinya dituliskan ya di kertas, kemudian dikirim lewat chat pribadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Ya, tidak lama lagi kalian sudah ujian. Tadi